I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after Selamat it. datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang macam-macam dedak. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, dedak itu sebenarnya banyak macamnya. Itu dilihat dari teksturnya teman-teman, dan itu juga kadangkala membuat teman-teman tuh bingung ya. Dedak dan bekatul, nah itu sama-sama dari limbah padi, tapi untuk teksturnya itu berbeda atau bentuknya berbeda, maka dari itu bisa dikatakan macamnya berbeda ya. Jadi seperti apa untuk penjabaran kali ini, jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas channel. Oke, di sini sudah saya sediakan untuk 3 tempat ya teman-teman. Tentunya yang sudah biasa ya, sudah biasa untuk mengenali pakan ternak tentunya tahu ya. Jadi di sini ini ada skam teman-teman. Kenapa saya sediakan skam di sini? Ini juga sebagai materi kali ini untuk teman-teman ya, agar lebih tahu. Terus ini juga namanya dedak AB. Kalau saya beli itu yang AB, ada yang B, ada yang A, kayak gitu ya, istilahnya grade-grade-nya atau bentuknya tuh dari kelembutannya, dari kandungannya tuh beda-beda teman-teman. Ini dedak AB, terus ini dedak dari penggilingan sendiri ya, penggilingan maksudnya penggilingan padi sendiri di penggilingan keliling teman-teman, karena tempat saya tuh juga ada ya penggilingan padi tuh keliling, dan hasilnya seperti ini untuk dedaknya atau limbah padinya teman-teman. Nah di sini saya sediakan untuk sekam, dimana sekam ini kalau orang Jawa bilang berambut ya. Nah ini sekam teman-teman. Kenapa saya sediakan sekam? Kemarin ada yang bertanya di kolom komentar di Catur Unggas, Mbak, untuk dedak sekam itu apakah boleh diberikan ke entok ya. Dedak sekam itu penjabarannya kayak gini ya teman-teman. Jadi sekam ini digiling menyerupai dedak juga seperti ini, tapi untuk teksturnya itu lebih kuning dan kasar. Jadi nggak ada campuran. Kalau ini masih ada campuran bekatul teman-teman, yang merek AB ini ya, ini dilihat teman-teman. Nah ini teksturnya nanti bisa membedakannya, masih ada sisa-sisa beras ya, ini kecil-kecil. Nah ini kalau dibeli itu untuk pasaran per kilo ecerannya 3.000, tapi kalau untuk satu karung dengan isian 50 kilo biasanya saya kortingannya 5.000, jadi 145 ya satu karung. Nah ini masih ada apa itu, masih ada bekatulnya teman-teman. Bekatul itu istilahnya kupasan dari beras ya. Nah kalau ini juga dedak teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat. Nah di sini masih ada beras-berasnya juga kecil-kecil, tapi di sini cenderung masih ada sekamnya. Nah kasar ya teman-teman. Nih kita lihat, ini masih ada sekamnya teman-teman. Nah ini kalau untuk pembeliannya itu biasanya juga lebih murah dari yang ini ya. Nah ini masih banyak bekatulnya dan lembut. Ini ada sekamnya kecil-kecil. Dan untuk
kita tenteng seperti ini lebih berat yang ini teman-teman. Jadi lebih berat yang katul AB atau dedak AB seperti ini. Terus ada lagi yang kebi itu lebih mahal karena kebi itu bukan limbah dari padi tapi limbah dari berasnya teman-teman. Jadi beras itu yang sudah terkupas ya, terkupas, kelupasannya seperti ini, itu diseleb lagi atau digiling lagi, jadi limbahnya itu lebih lembut, jadi itu pure 100% limbah beras teman-teman. Itu lebih mahal biasanya, kalau di tempat saya tuh 3.500 sampai 4.000 per kilonya teman-teman. Nah itu halus sekali, biasanya disebut dengan bekatul, kebi atau separator ya. Separator itu lebih mahal. Nah untuk yang ini ya tadi saya jelaskan. Terus untuk yang sekam ini apabila digiling itu akan menjadi dedak teman-teman, namanya dedak sekam. Jadi dedak sekam itu juga ada yang memproduksi, jadi mereka mencari sekam dijadikan dedak dan untuk diberikan ke unggas sebagai pakan campuran. Nah itu apakah bagus atau aman ya? Menurut saya kalau diberikan ke unggas itu tidak ada nutrisi yang bakalan diserap oleh tubuh si unggasnya. Nah ini fungsinya cuma untuk istilahnya menambah campuran agar lebih kenyang teman-teman. Nah kenapa lebih kenyang? Karena untuk bebek atau entok itu biasanya cepet ini ya, lapar teman-teman, dan volume pakannya lebih banyak dibandingkan ayam ya. Jadi untuk teman-teman yang membeli itu harus dilihat dari kasarnya. Kalau ini kasarnya itu kasar sekali teman-teman, kalau dipegang seperti ini masih ada halusnya. Kalau ini enggak, langsung kepiar ya, langsung. Kalau ini dedak dedak sekam ini kalau dipegang itu langsung ambiar, jadi enggak kayak gini. Nah, dan biasanya kalau diberikan tuh harus ada campuran seperti jagung pur ataupun bekatul, itu sama aja bisa diberikan, asalkan tidak diberikan cuma 100% dedak sekam kayak gini aja. Itu nanti resikonya apabila diberikan cuma pure ini aja, nggak ada campuran jagung ataupun pakan protein lain, itu akan membuat gangguan pada pencernaan entok kita teman-teman ya. Kadangkala untuk pencernaan tuh susah untuk mengeluarkan kotoran ataupun istilahnya temboloknya itu besar kayak gitu, karena dia pure itu istilahnya seret ya, seret, jadi nggak bisa dicerna secara bagus. Terus nutrisinya juga itu nggak ada, jadi bisa mengalami kekerdilan juga bisa. Terus akan mengalami cacingan tuh dia makannya normal tapi semakin kurus, itu juga bisa teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu. Kalau menurut saya masih efektif memilih yang dedak seperti ini teman-teman. Ini masih 3.000, masih miring harganya dibandingkan polar. Kalau polar untuk saat ini 200 ke atas itu udah selalu di harga segitu terus untuk saat ini ya. Jadi menurut saya lebih efektif kita beli dedak aja, dedak AB kayak gini ya teman-teman. Kalau dulu saya waktu bebek itu pakai kebi yang lembut sekali itu, tapi itu kalau diadoni itu istilahnya mimpes ya, nggak bisa ngembang. Kalau ini ngembang. Terus kalau untuk polar tuh lebih ngembang lagi teman-teman dibandingkan dedak, apalagi kalau diberi air hangat itu istilahnya itu babar ya, atau akan ngembang menjadi banyak kalau untuk polar ya. Jadi kalau polar saya berikan informasi yang awam belum tahu polar itu apa. Polar itu limbah dari gandum ya. Jadi nanti saya buatkan video untuk polar, kenapa di beberapa daerah tertentu nggak ada juga untuk persediaan yang namanya pakan polar. Nanti kita akan jelaskan. Jadi untuk teman-teman yang setuju silahkan memberikan komentar di bawah ini ya. Jadi nanti kita akan memberikan informasi lebih banyak tentang pakan-pakan seperti polar ya.
Oke, nanti kita lihat untuk kandangnya, untuk pemberian pakannya seperti apa, dan kita akan lihat untuk perkembangan telur juga di kandang, telur yang baru, terus kita totalkan targetnya nanti bisa mendapatkan berapa anakan yang udah dirami ya teman-teman. Oke, itu saja, langsung saja kita ke kandang ya. A few moments later. Oke, kita masuk ke kandang umbaran teman-teman. Nah, ini untuk pakannya, untuk pakan hijauan edisi kali ini kita pakai kubis ya, pakai kubis. Jadi langsung aja kita ke kandang induk. Oke, kandangnya udah dibersihkan juga, dan tadi saya nemu telur ya teman-teman. Ini nemu telur di sana ya, nemu telur, telurnya sampai sembarangan, tapi ini udah pecah teman-teman. Nih ada pecahnya, dan ini bakterinya tentunya udah masuk. Saya kira ini lembek, ternyata cangkangnya keras. Ini untuk kandangnya udah saya bersihkan. Nah, kayak gini. Langsung kita cek ke dalam ya. Jadi kita tadi udah tahu ya, kita udah memberikan informasi agar teman-teman tuh lebih tahu tentang pakan ya. Nah, di sini kita cek dulu untuk yang ram. Nah, ini induk yang di sebelah sana teman-teman. Kita cek dulu. Nah, ini berarti yang satu tempat 2 induk ya, karena yang kepala hitam ini ngeram semua. Oke, kita cek lagi di sebelah sini. Ini juga 2, ini ngeram 2, ini 1 ya. Dan ini untuk telurnya ada 10, ini ada 13, di sebelah sana tuh 11 sama 10. Jadi nanti target kita semoga bisa lancar, itu kita bisa keluarkan anakan sekitar 40 ekor ya. Kita buat ajab paling minim ya 40 ekor. Bismillah, semoga nanti bisa netas semua teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat pembelian entok jumbo dan juga telur fertil entok jumbo, bisa DM di Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas ya. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.